Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiku aja. Gua baru kelar balik dari acara Coinfest Asia di Bali kemarin dan mungkin gua lupa record ya kejadian yang di sana buat teman-teman kalian yang ada di YouTube ya. Tapi nggak apa-apa, ini gue bakal ngasih tahu ke kalian kalau di sini pas gue baru pulang nih ada berita yang kurang mengenakan, bahkan bisa dibilang cukup deg-degan buat kalian para hodler-hodler AVAX ya atau koin Avalanche ya guys ya. Kenapa kayak gitu? Karena di sini CZ itu baru aja nemuin salah satu bocoran tentang konspirasi di dalam si Avalanche ini yang dimana memang sengaja ingin menjatuhkan kompetitor-kompetitor blockchain dan ekosistem lainnya ya guys ya gitu. Dan kalau dilihat di sini tuh ada kaitannya dengan bagaimana cara mereka memainkan legalitas di US atau di Amerika dengan menggunakan itu sebagai eksploitasi untuk mengsu atau mengajukan tuntutan ke ekosistem blockchain lain guys ya, seolah-olah kalau blockchain lain itu tidak layak untuk sebagai aset kripto yang sah ya guys ya, dan itu sebenarnya bahaya banget ya cara permainannya karena ini benar-benar menciptakan persaingan yang sangat gak sehat guys gitu. Dan kalau dilihat di sini ini salah satu lawyernya itu si namanya nih Kyle Roach, itu dia ngeluarin statementnya ketika CryptoLeak-nya ini dimunculkan ya. Dan kalau teman-teman belum tahu, CryptoLeak itu salah satu informasi hidden gem yang ada di dunia kripto tuh selalu diupload di sini guys. Dan ini mereka tuh ada kaitannya untuk kolaborasi funding dengan Three Arrow Capital 3AC yang kemarin, dan itu ternyata dimanfaatkan untuk eksploitasi oleh Emin Gun Sirer, foundernya si Avalanche ini, untuk mencuci uangnya waktu dia masih menjadi anggota teroris ya yang namanya tuh Veto ya. Ini ada videonya di bawah sini ya guys ya. Ini scrollingnya panjang banget, jadi gua nggak akan scrolling lebih lanjut ya. Tapi ini teman-teman nanti bisa nonton videonya. Gua kasih link detailnya ya. Tapi gua akan summary secara singkat supaya teman-teman bisa tahu apa yang terjadi di video-video yang dijelaskan di sini semua guys gitu. Nah, dan ini jadi si Kyle Roach ini menggunakan sistem di mana untuk menciptakan seolah-olah Avalanche itu adalah blockchain yang satu-satunya sah sesuai dengan hukum legal US, yang dimana hukum legal US itu benar-benar harus memisahkan aset yang sifatnya non sekuritas dan juga sekuritas, yang dimana itu pun seperti contoh kasus Ripple XRP itu juga dikaji ulang dari sisi sekuritasnya atau enggak, karena si Brad Garlinghouse itu kan nawarinnya selalu ke institusi ya guys ya. Nah, dari celah loophole ini itu dimanfaatkan oleh Avalanche kalau semua blockchain yang kompetitor lain itu bukanlah sekuritas ya guys ya. Jadi ya bisa disu gitu ya kalau misalnya mereka mau partnership dengan institusi-institusi besar gitu. Bahkan ekosistem sebesar Binance ya, dengan Binance Smart Chain-nya juga itu termasuk, dan begitu juga Solana guys. Solana mereka juga ngesu dengan memanfaatkan celah yang sama guys. Jadi ini benar-benar gila banget sih. Dan kalau kalian lihat si foundernya ini itu si Emir Gunsirer, founder dari Avalanche, itu katanya terkenal muka dua guys, seolah-olah mereka tuh suka sugar coating blockchain AVAX dan juga menghujat blockchain lain ya guys ya gitu, seolah-olah mereka tuh superior gitu. Dan gilanya lagi, di beberapa video yang ada di sini itu dijelasin kalau si Kyle Roach ini juga memegang saham privatnya Avalanche dan juga jumlah token yang besar ya, kurang lebih ya 3/4 supply-nya ya guys ya. Jadi kayak ini benar-benar dikontrol untuk cuci uang banget, dan juga ngepamnya itu tidak normal gitu ya guys ya. Dipam, digoreng supaya si Kyle Roach ini dapat profit yang untung dan bisa dibagi ke si Emil Gunsirernya guys gitu. Nah, ini kalau dilihat di sini sebenarnya dulu Roach Friedman-nya ini yang untuk dia punya lembaga legalitas itu dulu menciptakan share untuk disogok ya, istilahnya disogok untuk supaya AVAX itu menjadi
klien utamanya dan banyak blockchain-blockchain lain pun juga sudah menjadi klien dia, tapi diutamakan Avax ya yang tadi. Makanya si Carrots itu punya stakeholder saham yang besar di sini. Jadi ini tidak bisa dibilang sekuritas legal yang tidak bias ya. Jadi benar-benar bias ke AVAX. Jadi kalau misalnya ada blockchain lain yang mendaftarkan ke Rhodes Friedman ini, itu banyakan ya di tidak diprioritaskan gitu ya guys ya, ketimbang AVAX ya guys ya gitu. Dan ini menurut gua sih bahaya banget ya kalau misalnya kedepannya ketika banyak L1 saling berkompetisi dengan sehat, projectnya pun sudah sering dicolong guys. Dan ini klarifikasi dia kalau video-video yang ada di Cryptolink ini sebenarnya dia melakukan meeting dengan Mr. Eger Hansen ya. Mr. Eger Hansen ini salah satu orang yang pernah berkecimpung di zaman-zaman .com bubble ya guys ya di Eropa guys gitu. Dan sebenarnya kata dia bahasan meeting itu juga untuk menjelaskan bahwa kalau di kripto tuh bisa jadi potensi baru untuk dia kembali comeback. Yang gue paham dari artikelnya kurang lebih seperti itu guys. Tapi kelihatannya kalau dari videonya yang gue udah tonton itu sebenarnya sebuah pengakuan yang dimana benar-benar si Kairos ini memanfaatkan untuk dirinya sendiri dan juga membantu si Emir Gunsiren ya, si foundernya Avalanche ini untuk menggoreng uang ya guys ya, menggoreng uang dan mencuci uang dari zaman ketika Emir Gunsiren ini terduga sebagai mantan teroris di Turki ya guys ya. Jadi ya ini cukup berbahaya juga ya guys ya. Apakah ekosistem ini bisa bertahan atau enggak? Gua nggak tahu juga ya, tapi gue merasa kasihan untuk para developer di FX yang udah serius berkontribusi membangun DeFi di apps yang lain seperti GameFi dan lain-lain. Itu pasti terkena dampaknya juga dan tercoreng nama baiknya setelah kejadian ini guys. Jadi mereka akan sedikit lebih sulit ketika mereka ingin pindah ke development blockchain lain guys. Nah, menurut kalian dari berita ini apa yang bisa kalian simpulkan? Komen aja di bawah ya guys ya detailnya ya. Alright, itu aja dari gua, The Central Boys signing out.